Berhasil sabet pole position, Marco Bezzecchi malah menelan kekecewaan setelah hanya mampu finish ke-16 saat berlomba di sirkuit Chang, Buriram, akhir pekan lalu. Bez membuat kejutan lewat keberhasilan mengklaim posisi terdepan dalam kualifikasi MotoGP Thailand. Torehannya itu menandai pole perdana, baik debutnya sebagai rookie kelas Premier musim ini, maupun bagi VR46 tim. Tetapi, balapan yang dilakoni Bezzecchi justru berjalan di luar harapannya. Alih-alih bersaing memperebutkan podium, Italiano lebih banyak menghabiskan sebagian besar jalannya perlombaan dalam barisan belakang. Situasi makin diperburuk usai Race Direction menjatuhkan penalti turun satu posisi kepada Bezzecchi, menyusul insiden kontak dengan pembalap Pramac Racing, Jorge Martin, di tikungan 1 selepas start. Saya tidak begitu mengerti mengapa saya mendapat penalti ini, karena Martin mengenai saya 2 kali sebelum tikungan pertama, ucapnya saat wawancara dengan MotoGP.com. Dia mendorong saya keluar trek, sehingga saya tidak punya tempat untuk pergi atau menghilang untuk menghindari penalti ini. Jadi, penalti dari Race Direction ini membuat saya kurang begitu paham. Tapi, tanpa penalti ini, hasilnya tidak akan berbeda. MotoGP Thailand 2022 merupakan kali pertama Marco Bezzecchi tampil sebagai pembalap kelas Premier. Sebelumnya, dia mencicipi sirkuit Chang semasa masih berkompetisi dalam kategori Moto2 musim 2019 lalu. Minimnya data perihal kondisi trek, tak pelak menyulitkan Bezzecchi dalam mencari setup motor yang tepat, makin sulit setelah hujan deras mengguyur lintasan sebelum balapan dimulai. Sementara itu, pemilik tim Moto3 Squadra Corse, Paolo Simoncelli, gembira melihat Marc Marquez kembali ke lintasan. Pembalap Repsol Honda itu terbukti bisa membuat persaingan MotoGP kembali memanas. Sejak Marquez memutuskan tampil lagi setelah lengan kanannya pulih, ia menjadi ancaman. Rider 29 tahun itu mengacak-acak rivalitas. Hasil mengecewakan dari MotoGP Aragon menumbuhkan motivasi. The Baby Alien tampil menakjubkan saat melakoni seri di Asia. Ia merebut pole position pada MotoGP Jepang, tapi menuntaskan seri itu pada peringkat keempat. Performanya cukup baik ketika melaju di sirkuit Buriram yang diguyur hujan. Marquez membukukan peringkat kelima, maju 3 grid dari saat start. Simoncelli sangat terkesan dengan penampilan Marquez. Untuk melihat Marquez kembali dengan determinasinya dan humerus sudah berputar 30 derajat, mengejutkan saya dengan cara menyenangkan, tuturnya, dikutip dari Speedway. Secara objektif, dia kuat dan seseorang yang tidak mudah menyerah dan setiap orang harus menyadari itu, terlepas apakah Anda menyukainya atau tidak. Setelah semua yang terjadi padanya, dia masih dalam performa bagus. Saya yakin kembalinya Marquez akan bagus untuk olahraga ini. Simoncelli tidak ikut dalam tur di luar Eropa. Ayah mendiang Marco Simoncelli itu memantau balapan dari sofa di rumahnya. Sungguh menyenangkan menonton balapan di TV dan menyaksikan adegan teatrikal fantastis ketika pembalap Ducati ingin mencoba dan mempengaruhi balapan. Contohnya mengatakan Enea Bastianini membuka jalan jika dia bisa. Itu tidak perlu, ia menjelaskan. Pecco kencang dan menyalip Bastianini. Itu terjadi secara alami dan seperti seharusnya. Itu bukan balapan terakhir musim ini. Selalu ada waktu untuk mengimplementasikan tim order dan strategi. Simoncelli akan melakukan perombakan pada tim untuk musim depan. Lorenzo Felon akan digantikan oleh Kaito Toba. Ya, berikutnya adalah pembalap Jepang. Toba menarik perhatian saya di seri CEV di mana dia memenangi beberapa balapan. Dia pembalap kompetitif yang belakangan melalui periode kehilangan hasil, ujarnya. Dia mendekati kami 2 tahun lalu, tapi saya tidak bisa merekrutnya karena sudah menggenggam kontrak pembalap lain. Namun, saya gembira akhirnya kami bisa mencapai kesepakatan tahun ini. Saya kira saya tahu apa yang membuatnya lambat belakangan ini. Saya yakin bahwa kami bisa menemukan satu sama lain.